Chapter 811. Ini sangat mudah dimengerti. Pertama, kedua sekte sangat ingin meminta pil. Kedua, status Yang Chen juga tidak sama seperti dulu. Sebagai Master Alkemis kelas 5, label harganya tentu saja berbeda. Benih api yang dibutuhkan Yang Chen, kedua sekte telah disiapkan, dan bahkan dengan sengaja menghilangkan bagian yang berulang. Dapat dikatakan bahwa keluarga besar sekte ini kaya. Selain jumlah benih api yang sama dengan sekte Awan Biru dan Pulau Abadi Giok Hijau, ada hal lain. Bahan untuk alkimia secara alami disiapkan sendiri. Selain itu, sepertinya semua orang tahu bahwa Yang Chen suka membaca berbagai macam buku. Masing-masing menyiapkan 20.000 volume buku lain-lain, serta beberapa bahan obat langka, sebagai hadiah terima kasih. Imbalan yang paling penting bukanlah dalam bentuk barang, melainkan janji bantuan. Baik Sekte 5 Elemen maupun Sekte Qiankun bersedia memberi Yang Chen kesempatan untuk bertanya. Selama Yang Chen membuka mulutnya dan tidak merugikan kepentingan kedua sekte dapat melakukan satu hal untuk Yang Chen tanpa syarat. Ini adalah harga yang membuat siapapun tidak bisa berkata-kata. Apakah itu Sekte 5 Elemen atau Sekte Qiankun? Jika mereka melakukan satu hal dengan kekuatan seluruh sekte, diperkirakan hal itu akan mengubah dinasti di dunia fana. Itu hanya masalah satu kata. Kekuatannya bisa dibayangkan. Untuk pertanyaan pil jantung batin, kedua sekte juga melakukan yang terbaik dan bertekad untuk menang. Yang Chen tentu saja tidak peduli. Bagaimanapun, dua sekutu dari Sekte Awan Biru dan Pulau Abadi Giok Hijau telah memimpin. Setelah beberapa dekade, bukanlah masalah besar untuk menyempurnakan tungku pil jantung yang mempertanyakan untuk Sekte 5 Elemen dan Sekte Qiankun. Kuncinya adalah menarik kedua sekte di sekitar Istana Chunyang, setidaknya dalam hal-hal penting, untuk berbicara mewakili Istana Chunyang. Hanya saja kedua sekte harus berdiskusi siapa yang akan menjadi yang pertama dan siapa yang terakhir. Tuan Istana juga menanyakan pendapat Yang Chen. Setelah Yang Chen berpikir sejenak, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, buka saja tungku dulu, biarkan kedua sekte membaginya secara merata. 25 tahun kemudian, buka tungku lain, lalu bagi rata. Ini adalah rencana banyak penggarap nakal. Kedua master sekte itu besar dan kuat, jadi mereka tentu saja tidak akan memikirkan hal ini. Kepala istana Zhang Jiao masih pusing memikirkan bagaimana mengoordinasikan hubungan antara kedua belah pihak. Ini memang ide bagus yang tidak akan merusak keharmonisan dan bisa menguntungkan kedua belah pihak. Dia telah membuka dua tungku untuk mempertanyakan pil jantung bagian dalam, dan Yang Chen menyerahkannya begitu saja kepada kepala istana. Selama ketua istana mengambil sebagian darinya ketika waktunya tiba, dia akan mengambil bagian lainnya setelah 25 tahun. Setidaknya untuk 50 tahun ke depan, Yang Chen tidak perlu mempertimbangkan untuk memurnikan pil untuk orang lain. Tentu saja, sekarang pemurnian Yang Chen memiliki setidaknya 30 pil hati dalam yang mempertanyakan, dan dua sekte utama memiliki paling banyak 20, yang sama dengan Sekte Awan Biru dan Pulau Abadi Giok Hijau. Setiap keluarga akan diberikan 2 pil jantung batin kelas 2, yang juga menjadi pertimbangan keseimbangan. Adapun dua master sekte membayar harga lebih tinggi, ini juga sesuatu yang tidak bisa dihindari. Siapa yang membiarkan kedua master sekte tidak optimis terhadap Istana Chunyang pada awalnya dan tidak bekerja sama dengan Istana Chunyang? Siapa yang mengira Istana Chunyang kecil akan berkembang seperti ini dalam 100 tahun, dan akan ada ahli alkemis yang begitu mengerikan? Setelah dua master sekte utama mempertanyakan pil jantung batin, kekuatan mereka juga akan meroket dalam waktu singkat. Pada saat itu, wajah para master Taitianmen pasti akan terlihat bagus. Dia hanya tidak tahu apakah orang-orang Taitian ragu-ragu dan menemukan bahwa bahkan Sekte 5 Elemen Sekte Qiankun memiliki pil jantung yang mempertanyakan. Apakah mereka akan menyesal tidak menyingkirkan Yang Chen lebih awal, atau haruskah mereka menyesal tidak bekerja sama dengan Istana Chunyang lebih awal? Tujuan Yang Chen adalah membiarkan sekte yang bersaing dengan Taitianmen berkembang pesat. Bahkan jika orang-orang Taitian tersingkir, itu bukan hanya sekte miliknya saja. Istana Chunyang bukan satu-satunya sekte yang telah ditindas oleh orang-orang Taitian selama bertahun-tahun. Dia berpikir akan tenang untuk sementara waktu dan tidak akan terjadi apa-apa, tetapi kemunculan Xiang Haifeng membawa kabar buruk bagi Yang Chen. Menara Wanbao di Paviliun Qianqiu, yang dipimpin oleh Xiang Haifeng, juga berkembang pesat dengan dukungan Yang Chen dan Knife Scar. Kini beberapa cabang telah dibuka. Bisnisnya tidak hanya menjangkau pegunungan Siwan, tetapi juga terdapat cabang Menara Wanbao di beberapa pasar terkenal. Xiang Haifeng mendatangi Yang Chen, tetapi dia memberitahu Yang Chen sesuatu yang baru saja dia terima. Cabang Menara Wanbao di Laut Cina Selatan tumbang beberapa waktu lalu, dan dia baru mendapat kabar hari ini. Mengetahui Yang Chen telah keluar dari pelatihan tertutup, Xiang Haifeng tidak berani bertindak sendiri dan buru-buru datang untuk memberitahu Yang Chen. Apakah orang-orang kita baik-baik saja? Yang Chen mengerutkan kening, tapi dia masih bertanya kepada manajer dan asisten toko di sana apakah mereka terluka. Manajer dan asisten toko semuanya adalah murid Istana Chunyang. Umumnya mereka merasa tidak ada harapan untuk bercocok tanam, sehingga mereka beralih ke bisnis, dan juga berharap dapat mewariskan sejumlah kekayaan untuk keturunannya. Semuanya hilang. Mata Xiang Haifeng memerah. Dia juga tahu bahwa beberapa properti tidak akan menaruh hati pada Yang Chen, tetapi segalanya sangat kejam. Dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya, orang-orang dan barang-barangnya telah hilang, dan orang-orang itu tidak berniat membiarkan siapapun hidup. Laut Cina Selatan, Aliansi Penggarap Individu. Yang Chen mengunyah dua kata ini, dan bertanya setelah beberapa saat, siapa yang melakukannya. Petik 2. Itu adalah aliansi penggarap individu yang disebut Gua Naga Tersembunyi. Xiang Haifeng mengertakkan gigi dan menjawab, saya membeli berita dari rumah abadi anggur. Orang-orang di Gua Naga Tersembunyi menyukai beberapa senjata ajaib, tetapi mereka tidak membelinya setelah berdebat dengan orang lain, jadi mereka menghancurkannya. Menara Wanbao untuk melampiaskan kemarahan mereka.
Saat dia berkata, Shanghai Feng meninju tembok dengan keras, saya membutuhkan waktu puluhan tahun untuk melatih manajer dan asisten toko. Asisten toko termuda juga mengatakan bahwa dia ingin mendapatkan batu roh agar putranya dapat membeli pedang terbang yang bagus. Milik putranya kualifikasinya lebih baik dari dia, dan dia sudah menjadi murid yang dihargai oleh sekte. Saat berbicara, Shanghai Feng hampir menitikkan air mata, baru 10 tahun, dan hilang. Bergaul dengan orang-orang itu siang dan malam, hubungan Shanghai Feng dengan mereka sungguh tidak biasa. Mendengar kabar buruk itu, ia pun sangat sedih dan marah. Gua naga tersembunyi. Dalam suara Yang Chen, ada sedikit rasa dingin lagi. Nama Gua Naga Tersembunyi sudah tidak asing lagi bagi Yang Chen. Untuk mengenang kehidupan sebelumnya, Gua Naga Tersembunyi sebenarnya adalah organisasi periferal dari Taitianmen. Itu bersifat rahasia dan khusus dalam melakukan hal-hal yang tidak nyaman bagi orang Taitian. Orang-orang ini kejam, dan hanya sedikit yang selamat. Di Laut Cina Selatan, ini juga merupakan aliansi yang arogan dan mendominasi. Meski skalanya bukan yang terbesar, tidak ada yang mau memprovokasi. Bahkan jika penduduk Gua Naga Tersembunyi tidak mengganggu pintu, Yang Chen tidak akan membiarkan penduduk Gua Naga Tersembunyi hidup dengan baik. Terlebih lagi, kini penduduk Gua Naga Tersembunyi berani menyentuh murid Istana Cunyang, dan mereka pantas mati. Bagaimana Yang Chen bisa melepaskan kesempatan yang diberikan kepadanya? Itu bukan hanya balas dendam, tetapi juga untuk memotong lengan periferal Taitianmen dan melemahkan kekuatan Taitianmen. Itu membunuh dua burung dengan satu batu. Saya akan pergi sendiri. Yang Chen sedang mundur dan sudah lama tidak keluar. Dia hanya mengambil kesempatan ini untuk keluar dan mencari pengalaman. Selain itu, hal semacam ini memenggal kepala cakar Taitianmen, Yang Chen tidak akan pernah membiarkan orang lain melakukannya. Musuh harus melakukannya sendiri, dan itu akan lebih menyenangkan. Nada bicara Yang Chen dan isi perkataannya terdengar sangat tenang. Namun, setelah berbisnis selama ratusan tahun, Shanghai Feng yang baru saja dipromosikan ke ranah jidan sudah lama terbiasa mengamati perkataan dan ekspresi orang. Yang Chen tampak tenang, namun ada niat membunuh yang perlahan merembes keluar dari dalam keluar. Bahkan Shanghai Feng, yang dekat dengan Yang Chen, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Chapter 812. Daerah luar negeri tempat Gua Naga Tersembunyi berada jauh dari wilayah Sekte Dao. Dengan kecepatan Yang Chen, dibutuhkan waktu hampir setengah tahun untuk sampai ke sana. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika Yang Chen dikejar oleh Taitianmen, dia bersembunyi di aliansi penggarap nakal di sana untuk waktu yang lama dan sangat akrab dengannya. Saat itu, Yang Chen mengetahui kisah dalam Gua Naga Tersembunyi dan hubungan mereka dengan Taitianmen ketika dia dikejar oleh Taitianmen. Sekarang Yang Chen belum punya waktu untuk menemukan mereka untuk menyelesaikan rekening. Mereka telah memperluas jangkauannya ke industri Istana Cunyang. Kebencian baru menambah kebencian lama. Bagaimana hal itu bisa ditoleransi? Namun, ada satu hal yang dipahami dengan baik oleh Yang Chen. Pengaruh Sekte Dao di aliansi penggarap nakal sangat kecil. Jika tidak, di kehidupan sebelumnya, Yang Chen tidak bisa bersembunyi di sana selama ratusan tahun tanpa ada yang mengetahuinya. Tidak mungkin Yang Chen mengandalkan pengaruh Istana Cunyang untuk bernalar di sana. Tentu saja, Yang Chen tidak pernah bermaksud untuk bertukar pikiran dengan Gua Naga Tersembunyi. Berunding dengan orang Taitian yang selalu melihat ke langit, siapa yang mengenali Istana Cunyang? Terlebih lagi, Gua Naga Tersembunyi tidak pernah mengatakan bahwa itu ada hubungannya dengan orang Taitian. Orang-orang di Gua Naga Tersembunyi juga yang melakukannya, dan itu tidak ada hubungannya dengan orang Taitian. Rencana awal Yang Chen adalah membunuh orang, tetapi kekuatan Gua Naga Tersembunyi tidaklah kecil. Yang Chen sendiri mungkin tidak bisa mengurusnya. Oleh karena itu, Yang Chen langsung menemukan Si Kui dan Si Esa. Membunuh orang, apakah kamu ingin pergi? Di hadapan kedua mutan itu, Yang Chen bertanya dengan lugas. Pergi, kenapa kamu tidak pergi? Si Kui dan Si Esa sedang berlatih. Ketika mereka mendengar kata-kata Yang Chen, mata mereka tiba-tiba berbinar. Membunuh orang dengan Yang Chen, tidak hanya sangat menyenangkan setiap saat, tetapi juga melepaskan keliaran Si Kui dan Si Esa, dan tidak ada masalah di masa depan. Bagaimana kedua orang ini bisa melepaskan hal sebaik itu? Apa kamu butuh bantuan lagi? Si Esa setuju dulu, lalu langsung bertanya. Pembantu lainnya, Yang Chen tercengang. Saat dia membunuh orang, dia suka membawa Si Kui dan Si Esa bersamanya. Paling-paling, dia mengambil iblis pohon tua dan pembantu lainnya. Yang Chen tidak memikirkan siapa orang itu untuk saat ini. 8 kultivator tingkat Yuanying baru yang bergabung dengan aula eksentrik semuanya adalah paman bela dirimu. Mereka merasa bosan di dalam hati. Jika perlu, kamu juga bisa mengajak mereka bersenang-senang. Si Esa menjelaskan. 8 master panggung Yuanying yang dia sebutkan adalah master ras monster yang ditundukkan dari Gua Dewa Blue Vault Mountain. Di Gua Blue Vault Mountain Immortal, mereka hanya bisa bertarung satu sama lain untuk menghilangkan kebosanan. Memang seperti yang dikatakan Si Esa, menganggur dan bingung. Tentu saja, Yang Chen tidak suka memiliki lebih banyak pembantu. Orang-orang ini adalah orang-orang galak yang membunuh tanpa berkedip. Karena dia ingin membunuh orang-orang di Gua Naga Tersembunyi, tentu saja, semakin banyak pembantu, semakin baik. Oke, tanyakan pada mereka apakah mereka ingin pergi bersama. Yang Chen juga lugas dalam melakukan sesuatu. Para master panggung Yuanying ini telah bersumpah dalam hati, dan mereka semua melihat harapan untuk promosi di Istana Cunyang. Mereka benar-benar setia dan tidak diragukan lagi. Hasilnya, Yang Chen, Si Kui dan Si Esa muncul di depan beberapa master panggung Yuanying lainnya di Hall of Eccentrics. Setiap kali dia datang ke depan seorang master, Yang Chen sepertinya menanyakan kalimat yang sama, membunuh orang, apakah kamu ingin pergi? Mungkin mereka sudah mendengar dari Si Kui dan Si Esa bahwa tidak ada yang peduli pergi bersama Yang Chen untuk membunuh orang dan membakar.
Beberapa master panggung Yuanying baru tidak keberatan, mereka semua bangkit dan mengikuti Yang Chen tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Gerakan ini terlalu besar, dan secara langsung membuat khawatir iblis pohon tua Gui Sanyu, ketua aula-aula eksentrik. Pada awalnya, iblis pohon tualah yang mengikuti Yang Chen untuk membunuh dan membakar. Kali ini, ketika dia mendengar Yang Chen akan keluar lagi, dia merasa gatal. Apakah Anda memerlukan bantuan? Tindakan iblis pohon tua itu sangat langsung, dan pertanyaannya sangat langsung. Dia mengambil inisiatif untuk tampil di depan Yang Chen dan menanyakan pertanyaan ini. Apa yang saya inginkan? Tentu saja, semakin banyak master tersebut, semakin baik. Yang Chen tidak keberatan istana Cunyang keluar, tetapi itu tidak mungkin pada saat itu. Setan pohon tua bersedia mengambil inisiatif untuk membantu, Yang Chen tentu saja senang. Gui Sanyu sekarang menjadi ketua aula-aula eksentrik, dan juga seorang tetua istana Cunyang. Tentu saja, dia tidak bisa pergi sesuka hati, tapi ini tidak menghalangi avatarnya untuk berkencan dengan Yang Chen. Ini belum pernah dilakukan 1 atau 2 kali sebelumnya, dan keduanya sangat akrab dengannya. Bawalah teman baru bersamamu. Setan pohon tua itu tidak sendirian. Semua orang tahu bahwa jika dia pergi bersama Yang Chen untuk membunuh dan membakar, dia tidak perlu khawatir tentang siapapun yang mencari masalah. Ini adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan pengalaman, tentu saja dia harus mengurus beberapa master. Teman iblis pohon tua merujuk pada Hou Yun, seorang master panggung Dacheng yang baru saja bergabung dengan istana Cunyang tetapi tertutup. Master ras monster ini, yang telah berlatih di Gua Abadi Blue Vault Mountain selama puluhan ribu tahun, sudah lama tidak berada di luar, dan telah berkultivasi. Kesempatan untuk keluar seperti ini tepat untuknya. Yang Chen hampir senang. Dia berpikir bahwa dia hanya membela tokonya sendiri, dan sudah bagus bisa menarik Si Kui dan Si Esa. Siapa sangka akan ada 2 lagi master panggung Dacheng dan 8 master panggung Yuanying. Barisan ini, terutama iblis pohon tua dan Hou Yun, belum lagi berurusan dengan gua naga tersembunyi. Bahkan jika mereka menghadapi pemimpin tertinggi dari aliansi pembudidaya nakal di sana, mereka belum tentu berada dalam posisi yang dirugikan. Yang lain tidak mengetahui kekuatan iblis pohon tua, tetapi bagaimana mungkin Yang Chen tidak mengetahuinya? Dia dapat terus-menerus menekan kesengsaraan api yin selama lebih dari selusin kali, bahkan para master tahap Dacheng Tengah tidak berani mengatakan bahwa mereka bisa melakukannya, dan iblis pohon tua dengan mudah melakukannya ketika dia berada di puncak Yuanying, panggung. Scar adalah pria yang sangat kuat, tapi dia tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk melawan di bawah tangan iblis pohon tua. Ini belum termasuk fakta bahwa iblis pohon tua telah menelan seluruh kayu dewa penglai. Dia percaya bahwa iblis pohon tua saat ini pasti mampu bersaing dengan orang yang telah mencapai puncak tahap tengah. Iblis pohon tua sudah sangat kuat, dan dia bisa bertarung dengan iblis pohon tua dan Wang Yong. Betapa kuatnya Hou Yun, yang bergabung dengan istana Cunyang, bisa dilihat. Dengan bantuan begitu banyak master, Yang Chen yakin bahwa dia dapat sepenuhnya mengeluarkan gua naga tersembunyi dalam satu gerakan. Bidak catur yang disusun oleh orang-orang Taitian di luar negeri ini pasti akan binasa. Sangat mudah untuk hanya mengeluarkan Si Kui dan Si Esa, tetapi bukanlah masalah sepele untuk membawa begitu banyak master sekte ke aliansi kultivator nakal di luar negeri yang tidak dapat ditutupi oleh kekuatan sekte Dao. Bagaimanapun, dia harus memberitahu kepala istana dan para tetua. Faktanya, Yang Chen belum menanyakan kepada kepala istana, dan kepala istana sudah mengetahui pergerakan Yang Chen. Sekarang Yang Chen adalah harta karun istana Cunyang. Entah berapa banyak orang yang memperhatikan setiap gerak-geriknya, terutama kepala istana. Jadi ketika Yang Chen muncul di depan kepala istana bersama beberapa tuan, kepala istana tidak terkejut sama sekali. Senang rasanya keluar dan mendapatkan pengalaman. Begitu kepala istana membuka mulutnya, dia menyamarkan perilaku pribadi Yang Chen sebagai sekte, para penguasa sekte juga harus berjalan-jalan. Chapter 813. Karena masalah ini sekarang didefinisikan sebagai master sekte yang keluar untuk mendapatkan pengalaman, tidak sesederhana Yang Chen keluar untuk memprovokasi gua naga tersembunyi sendirian. Setiap langkah Yang Chen telah dikaitkan dengan keputusan sekte. Jika mereka berani mengincar Yang Chen, mereka akan langsung mengincar istana Cunyang. Pada saat ini, Yang Chen sekali lagi merasakan perhatian dari sekte. Dalam hal ini, Yang Chen tidak sombong dan secara alami menerima kebaikan sekte. Sebelum berangkat, Yang Chen melihat penatua Hou Yun, yang datang bersama iblis pohon tua. Dari awal mengetahui nama Hou Yun, inilah pertama kalinya Yang Chen melihat Hou Yun. Hou Yun, yang mengembangkan seni rahasia transformasi, menjelma menjadi pria kokoh dengan ukuran yang sama dengan tubuh Yang Chen saat ini. Seluruh tubuhnya memperlihatkan aura yang luar biasa kuat. Selain sosoknya yang tegap, wajah dan tangan Hou Yun juga ditumbuhi rambut lebat, layaknya orang biasa yang mengidap hirsutisme. Dia tidak mengenakan jubah atau baju besi apapun di tubuhnya, hanya jubah katun biasa, dia terlihat seperti seorang petani besar. Jika dia tidak mengetahui detail Hou Yun, bahkan jika itu adalah Yang Chen, saat pertama kali melihat Hou Yun, dia akan berpikir bahwa dia adalah seorang petani biasa, bukan ahli tahap Dacheng. Begitu dia melihat Yang Chen, dia tidak menunggu iblis pohon tua itu memperkenalkannya. Dia berjalan maju dan datang ke sisi berlawanan dari Yang Chen, melihat ke atas dan ke bawah beberapa kali, mengulurkan tangan dan menepuk bahu Yang Chen 2 kali, tertawa dan berkata, Yang Chen, bagus, bagus, inilah yang seharusnya menjadi seorang kultivator, menyukai. Kata-kata Hou Yun menyebabkan ledakan rasa jijik dari beberapa pembudidaya monster panggung Yuanying di sekitarnya. Pada tahap Yuanying, semua orang mengembangkan seni rahasia transformasi dan menjadi tubuh manusia, tetapi paling banyak, itu untuk mempertahankan sosok yang kuat, yang sama sekali berbeda dari budidaya teknik pemurnian tubuh Yang Chen. Diperkirakan hal inilah yang membuat Hou Yun terlihat sangat disukainya.
Hanya satu tindakan dan satu kalimat ini yang membuat semua orang kecuali iblis pohon tua si Kui dan si Esa diam-diam terkejut di dalam hati mereka. Mereka semua ahli dan pernah merasakan kehebatan Hou Yun. Jangan melihat dua kali dia menepuk Yang Chen tampak intim dan santai, tapi semua orang mengerti betapa kuatnya Hou Yun. Dengan dua tamparan itu, Master Ras Monster biasa bisa dengan mudah ditampar ke tanah. Setidaknya setengah dari Master Panggung Yuanying yang hadir dilunakkan oleh tindakan intim Hou Yun. Bagaimanapun juga, tubuh Hou Yun adalah raja kera raksasa, yang terlahir dengan kekuatan suci. Bahkan orang-orang kuat seperti si Kui dan si Esa, dalam menghadapi tamparan biasa Hou Yun, mereka juga menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melawan, ditambah dengan fisik kuat dari klan monster mereka, mereka dapat menanggungnya. Melihat Yang Chen berdiri di tempat yang sama bahkan tanpa mengubah ekspresinya, dan dengan santai menerima dua pukulan Hou Yun, dan tidak ada tanda-tanda Yang Chen menggunakan kekuatan roh, semua orang terkejut dan tiba-tiba memandang Yang Chen dengan pandangan baru. Master Panggung Yuanying yang tidak banyak berhubungan dengan Yang Chen tidak tahu banyak tentang Yang Chen, mereka semua mendengar tentang dia. Namun melihat dua tamparan Hou Yun, pandangan Deng Sihai terhadap Yang Chen telah berubah. Adapun Hou Yun sendiri, dia bahkan lebih terkejut lagi. Dia tidak menyangka bahwa Yang Chen, seorang junior kecil di tahap tengah jidan, dapat menerima dua tamparannya tanpa mengedipkan mata. Meski Hou Yun takut menyakiti Yang Chen pada tamparan pertama, namun melihat Yang Chen begitu santai, tamparan kedua adalah kekuatan terbesar tubuhnya. Kekuatan tamparan itu lebih dari 100.000 jin. Diperkirakan para Master Panggung Yuanying harus mencoba yang terbaik untuk mengerahkan kekuatan roh dan kekuatan monster seluruh tubuh untuk membuat diri mereka berdiri kokoh. Bahkan dengan kekuatan sebesar itu, Yang Chen berdiri di tempat yang sama dan tidak banyak bergerak. Pada saat ini, bahkan Hou Yun mau tidak mau memandang junior ini secara berbeda. Dia hanya tahu dari mulut iblis pohon tua bahwa Yang Chen mampu, tetapi dia masih memiliki beberapa ketidaksetujuan di dalam hatinya. Seberapa kuatkah seorang junior di tahap jidan? Di bawah dua tamparan itu, rasa jijik Hou Yun hilang tanpa jejak. Dia awalnya berpikir bahwa Yang Chen hanya pandai alkimia, dan budidayanya tidak layak untuk disebutkan. Namun, berdiri di tempat yang sama, dia bahkan tidak mengerahkan kekuatan rohnya, dan hanya mengandalkan kekuatan fisiknya untuk menahan dua tamparannya. Dengan gerakan ini saja, Hou Yun tahu bahwa jika mereka benar-benar bertarung, mungkin para Master Panggung Yuanying di sekitarnya belum tentu menjadi lawan Yang Chen. Sebagai Master tahap Dacheng dan Master yang telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun, betapa kayanya pengalamannya. Dalam sekejap mata, Hou Yun berubah menjadi wajah tertawa dan memujinya berulang kali. Yang Chen adalah murid yang sangat menarik, sepertinya berkencan dengannya bukanlah hal yang buruk. Tidakkah kamu melihat bahwa bahkan master seperti iblis pohon tua tidak bisa tidak mengirimkan klonnya? Sebelum perjalanan, Yang Chen pergi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada tuannya. Gao Yue sekarang sedang menyempurnakan pedang terbang tanduk naga, dan dalam 100 tahun, dia tidak ingin meninggalkan istana Cunyang. Ini juga bagus, setidaknya keamanannya bisa terjamin sepenuhnya. Di sisi lain, Gong Sunling sudah menunggu Gao Yue. Yang Chen akan keluar, dan dia, yang telah kembali selama beberapa hari, tentu saja harus mengikutinya. Membunuh orang? Apakah kamu ingin pergi? Bagi Gong Sunling, Yang Chen tidak terkecuali. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada tuannya, dia mendatangi Gong Sunling dan bertanya dengan santai. Pergi. Gong Sunling memandang Yang Chen dengan senyuman di wajahnya dan menjawab. Berkencan dengan Yang Chen untuk melakukan hal yang sama membuatnya merasa mengikuti suaminya. Perasaan ini sangat manis. Di sisi Laut Cina Selatan, Gong Sunling belum pernah ke sana. Mengambil kesempatan ini, dia juga dapat menambahkan Laut Cina Selatan ke peta geografis sungai pegunungan, membunuh dua burung dengan satu batu. Menambahkan hingga 14 orang, kecuali Yang Chen dan Gong Sunling, yang berada di tahap jidan, yang lainnya berada di tahap Yuanying atau tahap Dacheng. Mereka semua senior, Yang Chen tentu saja tidak bisa mengirim semua orang ke Aula Kubah, jadi semua orang naik kapal pembangunan Gong Sunling dan terbang menuju Laut Cina Selatan. Setelah sampai di laut, sayap pemisah air diberkati di kedua sisi kapal, dan kecepatannya tiba-tiba menjadi 2 kali lipat. Namun, masih ada beberapa bulan perjalanan dari aliansi penggarap nakal di Laut Cina Selatan. Semua orang berada di kapal, berkultivasi secara terpisah. Tentu saja, Yang Chen tidak pelit, dan banyak anggur naga giok sudah cukup. Makanan yang dibuat dengan hati-hati oleh Gong Sunling membuat sekelompok pembudidaya monster menelan lidah mereka. Sepanjang jalan, semua orang bersulang dan sangat bahagia. Saat dalam perjalanan, Yang Chen juga memikirkan bagaimana memulai dengan gua naga tersembunyi sehingga orang lain tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan jika itu adalah orang Taitian, mereka hanya bisa memakan kerugian ini, tetapi mereka tidak dapat menemukan Yang Chen untuk menyelesaikan masalah. Semua ini membutuhkan sebuah gelar yang akan membuat Yang Chen membunuh semua orang di gua naga tersembunyi, dan tidak ada yang akan berdiri di sisi gua naga tersembunyi secara moral. Tentu saja, toko di Menara Wanbao dihancurkan, dan semua pemilik toko di toko tersebut terbunuh, itu adalah alasan yang bagus. Namun, hal ini tidak cukup. Dalam kehidupan sebelumnya, Yang Chen, yang telah bersembunyi dari Taitianmen selama lebih dari 100 tahun, tahu bahwa jika dia ingin melakukannya secara menyeluruh, dia setidaknya harus membiarkan orang-orang dari aliansi penggarap nakal berdiri di sisinya. Chapter 814. Aliansi pembudidaya nakal di sisi Laut Cina Selatan terletak di sebuah kepulauan besar di tengah Laut Cina Selatan. Letaknya sangat jauh dari wilayah Sekte Dao, dan terdapat banyak pulau di sekitarnya, dan bahkan ada banyak tempat yang cocok bagi para pembudidaya untuk bercocok tanam di bawah laut, itulah sebabnya Sekte Dao tidak dapat lagi memberikan pengaruh.
Perjalanannya panjang, dan tidak mungkin bagi pemiliknya untuk keluar dari sarangnya terlepas dari keamanan sarangnya, dan beberapa antek kecil tidak dapat menjamin kendali penuh atas tempat ini, yang menjadi surga bagi para pembudidaya nakal. Kekuatan terbesar di sini adalah beberapa aliansi kultivator nakal, dan Gua Naga Tersembunyi adalah salah satunya. Gua Naga Tersembunyi menempati lebih dari selusin pulau yang relatif kecil, menyatukan ratusan orang, dan menjadi aliansi kecil pembudidaya nakal di antara beberapa kekuatan. Penguasa Gua Naga Tersembunyi yang paling kuat adalah penguasa gua tingkat puncak Yuanying, yang sangat galak. Di wilayah pembudidaya nakal ini, ia juga membuat nama besar untuk dirinya sendiri, dan orang biasa tidak berani menyentuh kumis harimau dengan mudah. Yang Chen dan kelompoknya bergegas, tetapi tidak secara langsung menemukan Gua Naga Tersembunyi, tetapi menemukan aliansi pembudidaya nakal terbesar, Aliansi Laut Cina Selatan. Aliansi Laut Cina Selatan hanyalah kaisar lokal di sisi Laut Cina Selatan, bahkan lebih sombong daripada orang Taitian di Sekte Dao. Pertama, kekuatan Aliansi Laut Cina Selatan memang mengejutkan. Keempat pendukung panggung Dacheng menduduki ratusan pulau dengan sumber daya paling melimpah dan wilayah terluas. Ada puluhan ribu murid dalam aliansi, yang merupakan sekte besar. Namun, Aliansi Laut Cina Selatan tidak mendeklarasikan pendirian sebuah sekte, dan sebagian besar menyerap para penggarap nakal. Namun, meskipun Aliansi Laut Cina Selatan sombong, namun tetap memperhatikan aturan, yang merupakan salah satu alasan mengapa Yang Chen datang ke sini untuk mencari Aliansi Laut Cina Selatan secara langsung. Tentu saja, alasan penting lainnya adalah perkembangan Aliansi Laut Cina Selatan dalam beberapa ratus tahun ke depan, Yang Chen mengetahui hampir semuanya. Saat ini, hanya ada satu hal yang dapat digunakan oleh Yang Chen. Hanya Yang Chen yang muncul di luar gerbang Aliansi Laut Cina Selatan. Yang lainnya sedang beristirahat di kapal bersama Gong Sunling. Kedatangan sekelompok empu tidak menarik perhatian siapapun. Hanya dua orang yang muncul, Yang Chen dan Gong Sunling. Di Laut Cina Selatan ini, dua junior di pentas Jidan tak cukup membuat masyarakat was-was. Siapa? Beri aku namamu. Begitu Yang Chen mendekati gerbang Aliansi Laut Cina Selatan, seseorang langsung berteriak. Harus dikatakan bahwa Sekte Laut Cina Selatan memang memiliki modal untuk mendominasi. Bahkan di depan pintu, ada dua master panggung Jidan dengan lebih dari selusin murid panggung dasar, hampir tidak kalah dengan sekte besar itu. Saya Yang Chen, pemilik Menara Wanbao, dan saya di sini untuk mengunjungi aliansi Master Bian. Yang Chen mengikuti etiket dan menyerahkan kartu kunjungan. Namun, Yang Chen tidak mengatakan bahwa dia berasal dari Istana Cunyang. Sebaliknya, dia datang dengan identitas pemilik Menara Wanbao. Bian Suren adalah pemimpin aliansi Laut Cina Selatan, namun hanya pemimpin di permukaan. Master sebenarnya di balik layar adalah master tahap berpikir Dacheng, tetapi mereka telah berkonsentrasi pada kultivasi dan tidak mau mengatur hal-hal duniawi ini. Yang Chen, pemilik Menara Wanbao, tidak pernah mendengar hal tersebut. Melihat etiket sapaan Yang Chen, kedua master panggung Jidan yang bertanggung jawab atas pintu saling memandang dan melihat keanehan di mata satu sama lain. Kemudian salah satu master panggung Jidan melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan membentak, dapatkah Anda melihat pemimpin aliansi? Mengapa kamu tidak mundur? Petik 2. Mata beberapa orang semuanya terangkat ke langit, bagaimana mereka bisa memandang pria yang belum pernah mereka dengar. Jika bukan karena kesopanan Yang Chen, mungkin dia akan diusir. Dalam hal ini, Yang Chen tidak terkejut sama sekali. Tidak sulit untuk bergabung dengan Aliansi Laut Cina Selatan, namun tidak mudah untuk melihat pemimpin Aliansi Laut Cina Selatan. Bian Suren dan beberapa eksekutif senior lainnya telah lama diganggu oleh satu hal. Kecuali jika itu adalah peristiwa besar atau tokoh besar yang terkait dengan aliansi, mereka tidak akan maju dengan mudah. Saya harus merepotkan Anda untuk melaporkan masalah ini. Meskipun Yang Chen dimarahi dengan kasar, tidak ada perubahan di wajahnya. Dia masih berkata kepada penjaga gerbang di seberang, saya tahu sedikit tentang seni Qi Huang, mungkin saya bisa membantu para pemimpin dan tetua memecahkan beberapa masalah. Putra Bian Suren sendiri tiba-tiba menderita penyakit aneh 200 tahun lalu. Seluruh tubuhnya sakit dan lemah, dan dia mengandalkan Bian Suren dan beberapa tetua lainnya secara bergiliran menyuntikkan kekuatan spiritual setiap hari untuk melanjutkan hidupnya. Putra Bian Suren ini adalah biji matanya. Dia juga kesayangan saudara-saudaranya yang bersumpah yang juga lebih tua. Mereka telah menyaksikannya tumbuh dewasa. Awalnya, bakat dan kultivasinya sangat bagus. Tanpa diduga, setelah satu kali perjalanan ke laut, entah kenapa dia menjadi seperti ini. Bian Suren dan beberapa saudara laki-lakinya mengerahkan seluruh upaya mereka untuk menyelamatkan nyawanya. Banyak orang di aliansi tidak begitu paham tentang hal ini. Yang Chen juga mengetahui rahasia ini setelah melarikan diri dari aliansi Laut Cina Selatan 100 tahun kemudian. Namun pada saat itu, aliansi Laut Cina Selatan sudah berada di ambang kehancuran, dan tidak dapat lagi melindungi Yang Chen. Sekarang Yang Chen berkata bahwa dia mengetahui beberapa seni Qi Huang, dan dua penjaga gerbang Master Panggung Jidan tiba-tiba bergumam. Tidak ada berita bahwa Master Aliansi membutuhkan dokter atau semacamnya. Apa maksud Yang Chen dengan ini? Mereka tidak ingin melaporkannya, tetapi mereka takut melanggar Master dari Master Aliansi. Tetapi jika mereka melaporkannya kepada Ketua Aliansi dan mengabaikannya, mereka tidak mau mengganggu Ketua Aliansi tanpa alasan. Yang Chen juga melihat keraguan-raguan dari dua Master Panggung Jidan dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu melapor ke Master Aliansi, tetua manapun yang bertugas dapat melakukannya. Sulit bagimu untuk melakukan perjalanan, aku akan berterima kasih. Petik 2. Saat dia berbicara, Yang Chen mengeluarkan batu roh kelas menengah, yang tampaknya berukuran 1 atau 2 jin, dan menyerahkannya dengan mudah. Membiarkan orang lain menjalankan tugas secara alami tidak akan sia-sia. Dengan batu roh kelas menengah ini, dan Yang Chen baru saja melapor kepada tetua yang bertugas alih-alih Master Aliansi, kedua Master Panggung Jidan tidak lagi berada di bawah tekanan.
Keduanya saling memandang, dan salah satu dari mereka mengangguk cepat, tunggu di sini. Kemudian mereka berbalik dan pergi. Setelah minum teh, Master Panggung Jidan yang pergi untuk melapor bergegas kembali. Dia memandang Yang Chen dengan aneh, lalu membungkuk sedikit dan memberi isyarat mengundang, dan berkata dengan keras, tamu yang terhormat, silakan ikut dengan saya. Hanya dalam waktu singkat, gelar tersebut menjadi tamu terhormat, yang pasti mengejutkan Master Panggung Jidan. Yang Chen belum pernah mendengar tentang orang ini. Bagaimana dia tahu bahwa aliansi itu membutuhkan dokter? Yang Chen tidak memiliki tekanan sedikit pun, dan mengikuti Master Panggung Jidan ke aliansi Laut Cina Selatan. Bahkan penatua yang bertugas juga merupakan saudara angkat Bian Suren. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui kesulitan aliansi Laut Cina Selatan saat ini? Apakah Anda seorang dokter? Di ruang tamu, Yang Chen bertemu dengan tetua yang sedang bertugas. Yang membuat Yang Chen aneh adalah tetua ini ternyata seorang wanita. Untuk sesaat, Yang Chen memikirkan identitas tetua, istri Bian Suren, Sulan Qiu. Chapter 815. Ngomong-ngomong, Sulan Qiu adalah orang yang paling dia sayangi, karena dia adalah ibu dari Bian Yong yang sakit. Bahkan Bian Suren tidak begitu peduli dengan kondisi Bian Yong seperti Sulan Qiu. Begitu dia mendengar Yang Chen berkata bahwa dia adalah seorang dokter, dan dia terdengar sangat percaya diri, dia segera membawanya masuk. Salam, Penatua Su. Yang Chen tidak langsung menjawab pertanyaan Sulan Qiu, tetapi membungkuk terlebih dahulu, lalu menegakkan tubuh dan berkata dengan suara yang jelas, junior Yang Chen ini, sebagai pemilik Menara Wanbao, telah sedikit mencoba alkimia. Menara Wanbao. Sulan Qiu memandang Yang Chen dan tiba-tiba mencibir, Menara Wanbao telah menindas pasar di Laut Cina Selatan saya dan telah terhapus oleh gua naga tersembunyi. Apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja, ini untuk mencari keadilan bagi penjaga toko dan staf Menara Wanbao saya. Yang Chen menghadapi cibiran Sulan Qiu, tanpa rasa takut, dan langsung menyatakan tujuannya. Tidak peduli dari sekte mana Anda berasal, saya menyarankan Anda bahwa Laut Cina Selatan bukanlah tempat di mana Anda dapat campur tangan. Dari mana Anda berasal, Anda harus kembali dengan jujur. Sulan Qiu berkata dengan ringan. Awalnya, dia tidak suka melihat junior di panggung Jidan, tapi karena itu melibatkan Bian Yong, wajar saja jika dia lebih peduli. Hanya dengan melihat usaha Sulan Qiu sebentar, dia tahu nama Menara Wanbao dan tahu seberapa baik aliansi Laut Cina Selatan mengendalikan sisi ini. Bahkan alasan bahwa Menara 10.000 harta karun dihancurkan oleh gua naga tersembunyi telah diketahui, dapat dilihat. Apakah Menara Wanbao saya menindas pasar atau tidak, sesepuh tahu di dalam hatinya. Yang Chen tidak membalas, hanya mengucapkan satu kalimat. Jika para tetua aliansi Laut Cina Selatan tidak dapat melihat apa yang salah dengan kepura-puraan penyitaan seperti ini, itu akan menjadi terlalu rendah. Naga yang kuat tidak bisa menekan ular lokal, saya tidak bisa menyalahkan orang lain. Sulan Qiu tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa lagi. Hal-hal yang semua orang pahami secara diam-diam tidak akan ada artinya jika terungkap. Ini adalah tugas-tugas. Sulan Qiu khawatir apakah Yang Chen benar-benar dapat menyembuhkan Bian Yong, jadi dia segera mengganti topik. Tuan berkata bahwa Anda mahir dalam seni Qi Huang, apakah itu benar? Saya tidak berani. Saya hanya tahu satu atau dua hal. Yang Chen mengungkapkannya dengan rendah hati lagi. Dia tahu bahwa Sulan Qiu pasti akan mengambil inisiatif untuk menyebutkan masalah ini. Saya belum pernah mendengar tentang pasien di aliansi Laut Cina Selatan, tapi dari mana Anda tahu? Sulan Qiu mendengarkan kata-kata Yang Chen, tetapi wajahnya perlahan berubah, dan ada ketajaman dalam pidatonya, dan ada juga sedikit kecurigaan. Penyakit serius Bian Yong disebabkan oleh luka-lukanya. Setelah luka-lukanya sembuh, ia menderita penyakit permanen. Tidak peduli obat mujarab apa yang dia gunakan, tidak ada gunanya. Hanya beberapa anggota tingkat tinggi aliansi Laut Cina Selatan yang mengetahui hal ini, dan hal ini dirahasiakan. Yang Chen bisa mengetahuinya, yang tentu saja sangat mencurigakan. Junior generasi muda ini memiliki sedikit pemahaman tentang seni Qi Huang. Beberapa tahun yang lalu, saya berkesempatan melihat aliansi Master Bian dari kejauhan. Kata-kata Yang Chen, dengan rasa takut, berkata, pada saat itu, wajah aliansi Master Bian tampaknya tidak terlalu bagus. Terus, wajah Sulan Qiu menjadi semakin suram. Apa hubungannya menemui suaminya beberapa tahun lalu dan mengetahui ada pasien? Mungkinkah kulit yang buruk itu sakit? Pada saat itu, tampaknya aliansi Master Bian sedang sedikit sakit. Yang Chen tidak peduli betapa suramnya wajah Sulan Qiu, dan berkata pada dirinya sendiri, saya tidak yakin, tapi setelah melihat yang lebih tua, saya lebih yakin. Beberapa tahun yang lalu, dia melihat wajah aliansi Master Bian dan curiga dia sakit. Sekarang dia melihat istri dari aliansi Master Bian, dia semakin yakin bahwa aliansi Master Bian sedang sakit. Dia mengatakannya di depan Sulan Qiu, istri dari aliansi Master Bian. Bagaimana tidak membuat Sulan Qiu geram? Bolehkah saya bertanya apakah Tuan ada di sini untuk memprovokasi aliansi Laut Cina Selatan saya? Sulan Qiu sangat marah dan segera berdiri. Mata junior ini tidak akan salah. Yang Chen duduk di samping, tidak tergerak. Meskipun Sulan Qiu terlihat marah, dia tetap memanggilnya Tuan, yang menjelaskan banyak masalah. Trik kecil ini belum terlihat di mata Yang Chen. Apakah Pak benar-benar mengira saya dan suami sama-sama sakit ringan? Sulan Qiu melihat penampilan percaya diri Yang Chen, dan dia juga sedikit percaya. Mungkinkah penyakit Bian Yong menulari dirinya dan suaminya, sehingga dilihat oleh Yang Chen? Aliansi Master Bian dan para tetua masih menjadi masalah kecil bagimu sekarang. Aku khawatir orang-orang yang benar-benar sakit tidak akan bertahan 1 atau 2 hari. Yang Chen menggelengkan kepalanya perlahan dan mengucapkan kata-kata ini. Begitu kata-kata ini keluar, hati Sulan Qiu dipenuhi dengan sedikit harapan lagi. Bian Yong telah sakit selama ratusan tahun. Sulan Qiu dan suaminya telah berusaha semaksimal mungkin tetapi tidak berhasil.
Mereka hanya dapat mengandalkan beberapa saudara angkat untuk membantu kekuatan spiritual setiap hari guna menjaga vitalitas mereka. Yang Chen hanya melihat dirinya dan Bian Suren dan menilai ada pasien. Penglihatan ini sungguh menakjubkan. Mungkin dia benar-benar bisa menyembuhkan penyakit Bian Yong. Sejujurnya, memang ada pasiennya. Tentu saja, Sulan Qiu tidak akan dengan mudah melepaskan sedotan penyelamat nyawa itu. Sejak Yang Chen melihatnya, dia segera menuruni lereng dan mengakui bahwa ada seorang pasien. Itu pasti orang yang dekat dengan aliansi Master Bian dan yang lebih tua. Yang Chen tidak senang menebak dengan benar, dan berkata dengan lemah. Orang yang sakit parah adalah anakku. Saat ini, Sulan Qiu tidak perlu lagi menyembunyikannya, dan segera mengakuinya, namun langsung disusul dengan bertanya, Tuan, anak saya lemah anggota badannya, nafsu makannya buruk, lesu, tapi penyakit apa itu? Saya belum melihat pasiennya, generasi muda junior ini tidak berani melontarkan pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Yang Chen tidak menjawab, tapi menjawab dengan lemah. Sulan Qiu juga memarahi dirinya sendiri karena terlalu khawatir. Kalau penyakit biasa, bisa didiagnosis dan diobati oleh orang lain. Bagaimana bisa tertunda selama ratusan tahun tanpa disembuhkan, tapi dia bertanya dengan sedikit terlalu cemas. Salahkan tubuh tua ini karena bersikap kasar. Sulan Qiu berdiri dan dengan penuh hormat memberi isyarat kepada Yang Chen, saya juga meminta Tuan untuk pindah dan merawat anak saya. Segera, keduanya tiba di ruangan tempat Bian Yong sedang memulihkan diri. Di dalam kamar, selain Bian Yong, ada juga seorang pria bertubuh besar, matanya seperti listrik, menatap Yang Chen sebentar. Jika Sulan Qiu tidak datang bersama Yang Chen, mungkin pria besar ini akan segera memulainya. Tolong buat diagnosis. Sulan Qiu sekali lagi mengundang Yang Chen. Yang Chen duduk di depan tempat tidur, lalu menatap mata pasien, memeriksa lapisan lidah, merasakan denyut nadi di kedua pergelangan tangan, bahkan meraba pasien, lalu mengerutkan kening dan bangkit. Bagaimana itu? Sulan Qiu bertanya dengan gugup. Sebagai seorang ibu, dia lebih cemas dari siapapun mengenai situasi Bian Yong. Ini bukan penyakit. Yang Chen berkata dengan pasti, ini adalah racun langka. Chapter 816. Keracunan. Tidak hanya Sulan Qiu, tetapi bahkan pria besar yang mendengarkannya tiba-tiba berseru. Tidak mungkin, berita ini sangat mengejutkan sehingga mereka tidak bisa menerimanya. Selama ratusan tahun, orang tidak tahu berapa banyak dokter terkenal yang mereka temukan secara diam-diam, baik di dunia sekuler maupun di dunia kultivasi, mereka semua mengira itu adalah penyakit langka yang tidak dapat disembuhkan. Namun, begitu Yang Chen bertemu, dia mengatakan bahwa dia diracuni oleh racun langka. Bagaimana hal ini bisa ditoleransi? Apakah anakku benar-benar keracunan? Pria besar itu bertanya lagi dengan suara rendah, dan pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya yang besar, dan beberapa batasan membungkus seluruh ruangan tempat ranjang sakit itu berada, sehingga tidak ada yang mendengarnya. Itu keracunan. Yang Chen mengangguk dengan berat, menghela nafas, dan berkata dengan pasti, saya yakin ini keracunan, aliansi Master Bian. Pihak lain menyebut pasien itu sebagai putranya, tentu saja itu adalah Bian Suren sendiri, belum lagi Yang Chen juga mengaku pernah melihat Bian Suren sebelumnya, dan dia tidak bisa memanggil aliansi Master Bian. Racun apa? Begitu Bian Suren mendengar Yang Chen dipastikan diracun, dia tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda, penuh niat membunuh, apakah ada cara untuk menyembuhkannya? Sulan Qiu di sebelahnya sudah menangis kegirangan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, seseorang memberikan diagnosis dengan sangat pasti. Entah itu penyakit atau keracunan, selalu ada arah yang harus diusahakan. Racun Tuan Muda Bian bukanlah masalah besar. Paling-paling akan membuat orang lemah, mengantuk dan linglung. Tidak akan berakibat fatal untuk sementara waktu. Yang Chen berkata perlahan, sambil mengatur kata-katanya sendiri, sebaliknya, kalian berdua mungkin mendapat masalah. Apa maksudmu? Wajah Bian Suren tiba-tiba berubah lagi. Putranya menjadi seperti ini, dan Yang Chen berkata tidak apa-apa. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa dia dan istrinya, dua master tahap Yuan Ying, berada dalam masalah. Apa niatnya? Yang Chen tidak segera menjawab, tetapi mengendus-endus untuk waktu yang lama, dan kerutan di dahinya tidak pernah mengendur. Tindakan ini membuat Bian Suren dan istrinya tidak bisa dijelaskan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tapi tidak ada yang berani mengganggu Yang Chen. Setelah sekian lama, Yang Chen tampak bingung dan mengerutkan kening, seharusnya tidak begitu. Apa yang tidak boleh terjadi? Sulan Qiu bertanya dengan bingung. Dia sekarang mengkhawatirkan putra dan suaminya, dan itu juga melibatkan dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia harus bertanya dengan jelas. Racun anakmu unik dan mudah diatasi. Yang Chen menjelaskan dengan sabar, hanya saja saya belum mengetahui bagaimana kedua senior itu diracuni. Kami juga diracuni. Bian Suren dan Sulan Qiu terkejut beberapa saat. Bagaimana itu mungkin? Hingga saat ini, mereka belum merasakan sesuatu yang aneh. Bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa mereka diracuni? Junior tahu bahwa senior tidak mempercayaiku. Yang Chen langsung pada intinya dan tidak bertele-tele. Dia dengan cepat menyatakan permintaannya, senior, tolong carikan saya arwana api hidup. Kita akan tahu sekilas. Karena letaknya di tengah laut, maka arwana api hidup bukanlah hal yang langka. Meskipun di dunia sekuler, ini sudah merupakan produk suci yang bergizi tinggi, namun di aliansi Laut Cina Selatan, itu hanyalah hal biasa. Segera, baskom kayu besar berisi air laut dan ikan dikirim ke Yang Chen. Setelah masih mengatur pembatasan, Yang Chen bangkit dan meraih arwana api. Dia mengeluarkan mangkuk batu giok dan memotong tubuh arwana api dengan pisau. Setelah beberapa saat, semangkuk kecil darah arwana api terkumpul. Senior, tolong mulai dan ambil sedikit darah anakmu. Yang Chen tidak sopan dan langsung memberitahu Sulan Qiu. Melihat Yang Chen begitu misterius, Sulan Qiu dan Bian Suren juga sedikit cemas.
Su Lanqiu melirik suaminya, dan Bian Suren mengangguk sedikit. Su Lanqiu kemudian berjalan ke tempat tidur orang sakit dan dengan lembut memotong pergelangan tangan Bian Yong, memeras sedikit darah ke dalam cangkir batu giok, dan kemudian dengan cepat memperbaiki luka kecil itu dengan kekuatan spiritual. Ketika Su Lanqiu menyelesaikan semua ini, Yang Chen membagi darah arwana api menjadi 4 bagian dan membagikannya ke dalam 4 mangkuk batu giok ikan kecil. Kemudian dia mengambil cangkir batu giok dan perlahan-lahan menuangkan tetes darah Bian Yong ke salah satu darah arwana api. Hei, suara menyeramkan tiba-tiba keluar. Begitu kedua jenis darah itu bersentuhan, keluarlah asap putih, dan keluarlah suara mendesis. Butuh beberapa saat sebelum berhenti. Saat sudah tenang, darah merah di mangkuk batu giok juga berubah menjadi cairan berwarna aneh, yang sebenarnya berwarna ungu tua. Yang Chen mematahkan insang kepala arwana api dan melemparkannya ke dalam mangkuk batu giok kecil. Setelah beberapa saat, terdengar suara mendesis lagi, dan insang mulai perlahan larut dalam cairan ungu. Hampir tanpa Yang Chen berkata apa-apa lagi, Bian Suren dan Su Lanqiu sama-sama menarik napas. Darah ini berubah menjadi sesuatu yang dapat merusak tulang, dan toksisitasnya bisa dibayangkan. Segera setelah itu, Yang Chen membuat lubang di tangannya dan meneteskannya ke mangkuk batu giok kedua. Kedua jenis darah itu bercampur dalam waktu yang lama, tanpa ada gerakan apapun, masih tetap merah, tanpa perubahan apapun. Segera, Yang Chen mendorong 2 mangkuk batu giok yang tersisa di depan Bian Suren dan Su Lanqiu dan memberi isyarat mohon. Jelas sekali, ini adalah cara Yang Chen membiarkan mereka mencobanya dengan darah. Keduanya tidak ragu-ragu, mereka memotong pembuluh darah mereka dan memeras beberapa tetes darah dan meneteskannya ke darah arwana api. Ada suara dan asap putih, tapi tidak kuat. Dibandingkan dengan darah Bian Yong, reaksi kedua darah itu sangat kecil. Namun, setelah beberapa saat, darah merah arwana api di mangkuk batu giok berubah menjadi ungu pucat. Saat ini, wajah Bian Suren dan Su Lanqiu tiba-tiba menjadi jelek. Mereka telah diracuni tanpa disadari, dan itu sungguh luar biasa. Namun, semua yang ada di depan mereka membuat mereka tidak bisa mempercayainya. Darah Yang Chen tidak bereaksi, tetapi ketiga keluarga Bian Suren bereaksi. Tak perlu dikatakan lagi, pasti ada yang salah dengan hal ini. Jika kedua senior tidak mempercayainya, lihat lebih dekat darah kedua senior tersebut, sudah ada sedikit warna ungu samar di dalamnya. Yang Chen menghela nafas dan berkata perlahan. Bian Suren dan istrinya bahkan lebih terkejut lagi, dan mereka dengan putus asa membuat beberapa tetes darah lagi dan meneteskannya ke dalam mangkuk batu giok putih dan melihatnya dengan cermat. Sekilas, wajah kedua orang itu berubah lagi. Di dalam darah merah mereka, ada sedikit warna ungu muda. Ungu muda ini sangat langka. Jika bukan karena keduanya adalah kultivator, penglihatan mereka meningkat pesat, dan mereka diingatkan oleh Yang Chen, dan kontras dalam mangkuk batu giok putih jelas, mereka benar-benar tidak akan dapat menemukannya, itu untuk sementara waktu. Hal ini sepenuhnya menjelaskan satu hal, yaitu, Bian Suren dan Su Lanqiu telah diracuni tanpa disadari, dan keduanya tidak menyadarinya. Chapter 817. Awalnya, racun dalam tubuh Tuan Muda Bian bukanlah racun yang mematikan, tapi jika bersentuhan dengan sesuatu di dalam darah ikan naga api, itu akan berubah menjadi racun yang sangat beracun. Yang Chen menjelaskan perlahan. Faktanya, Yang Chen tidak perlu menjelaskan terlalu banyak detail. Baik Bian Suren maupun Su Lanqiu memahami apa yang sedang terjadi. Demonstrasi tadi telah menjelaskan segalanya. Kedua senior itu telah merawat Tuan Muda Bian dengan baik. Gas beracun di tubuh Tuan Muda Bian telah menumpuk sejak lama dan juga telah masuk ke tubuhmu. Yang Chen melanjutkan penilaiannya, hanya saja generasi muda junior ini tidak pernah mencium bau darah ikan naga api di sekitarmu, jadi aku tidak mengerti bagaimana kedua senior itu diracuni. Melihat kebingungan Yang Chen, Bian Suren dan Su Lanqiu tiba-tiba saling berpandangan dan berkata serempak, subtonik. Subtonik, apa ini? Yang Chen tiba-tiba muncul, seolah dia telah menemukan jawabannya, dan bertanya dengan penuh semangat. Subtonik ini, sesuai dengan namanya, digunakan untuk menyehatkan kesadaran spiritual. Su Lanqiu menjelaskan kepada Yang Chen dengan wajah berat, setiap hari setelah kami memberikan kekuatan spiritual kepada Yonger, kami selalu lelah dan harus meminum subtonik ini. Untuk membuat subtonik ini, kita perlu menggunakan ikan naga api. Petik 2. Dalam sekejap, mereka bertiga mengerti segalanya. Ketika Bian Yong diracuni, aliansi Master Bian dan tetua lainnya akan meminum subtonik yang dibuat oleh ikan naga api setelah bekerja keras untuk memulihkan vitalitas Bian Yong setiap hari. Mereka baru saja melakukan kontak tatap muka dengan Bian Yong, dan serangan gas beracun hampir dapat diabaikan. Selain itu, setelah direbus ke dalam kuah, beberapa komponen darah ikan naga api juga dapat diabaikan. Mungkin 1 atau 2 kali makan tidak masalah, tapi setelah ratusan tahun terakumulasi, keduanya tanpa sadar diracuni. Bagian yang paling kejam adalah racun tersebut hampir tidak berpengaruh pada tahap awal. Hal ini terlihat dari fakta bahwa Bian Suren dan Su Lanqiu tidak melihat adanya kelainan. Seiring berjalannya waktu, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Tidak baik. Yang Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu lagi dan buru-buru mengingatkan, apakah tetua aliansi Laut Cina Selatan lainnya juga memberikan kekuatan spiritual kepada Tuan Muda Bian dan meminum subtonik ini. Tidak baik. Saat Bian Suren diingatkan oleh Yang Chen, dia juga terkejut. Dalam 100 tahun terakhir, setiap tetua telah membantu Bian Yong dengan kekuatan spiritual mereka, bahkan para tetua tingkat Dacheng pun tidak terkecuali. Hampir semua orang telah meminum sup yang menyegarkan semangat. Pencuri yang melakukan ini pada Bian Yong pasti sudah memperhitungkannya dan membuat pengaturan seperti itu. Meskipun tidak diketahui siapa yang menyusun rencana beracun seperti itu, hal itu sangat jelas terlihat bagi aliansi Laut Cina Selatan. Hal ini hampir memusnahkan para eksekutif puncak aliansi Laut Cina Selatan.
Selama waktunya habis, bahkan tanpa musuh, para eksekutif puncak Aliansi Laut Cina Selatan akan mati karena racun. Tanpa tuan-tuan ini, Aliansi Laut Cina Selatan hanya akan tercerai-berai. Semakin Bian Suren memikirkannya, dia menjadi semakin ketakutan dan marah. Musuh macam apa yang membutuhkan waktu begitu lama bahkan ratusan tahun untuk menjebak Aliansi Laut Cina Selatan? Tidak semua orang meminum sup pengisian roh. Wajah Su Lanqiu tiba-tiba menjadi garang, mengertakkan gigi dan berkata, ada orang yang belum pernah meminumnya. Bian Suren tertegun, dan kemudian wajahnya menjadi rumit. Yang Chen ada di samping, tapi dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mendengarkan dengan tenang, seolah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Di Aliansi Laut Cina Selatan saya, Penatua Luo tidak pernah menyukai makanan laut. Dia tidak pernah makan ikan dan udang. Tentu saja, dia tidak akan meminum sup pengisian roh yang dibuat oleh arwana api. Bian Suren sepertinya berbicara ke udara dan mengucapkan kata-kata ini. Tapi semua orang tahu bahwa kata-kata ini diucapkan kepada Yang Chen. Mungkin itu hanya kebetulan. Yang Chen tahu bahwa dia harus berbicara, dan dia membela Luo yang lebih tua yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tidak makan makanan laut bukanlah dosa besar. Bukan karena karakter Yang Chen bagus, dia harus berbicara baik untuk orang lain. Benar-benar ratusan tahun persahabatan dengan orang lain, Yang Chen baru pertama kali bertemu. Jika dia berbicara buruk, entah apa yang dipikirkan orang lain di dalam hati mereka. Jadilah orang baik dan pikirkan orang lain dengan baik. Bahkan jika Bian Suren tidak mau berpikir demikian, itu tidak ada hubungannya dengan Yang Chen. Elder Luo bertekad membangun hubungan dengan Sekte Dao Dataran Tengah. Bian Suren tersenyum dan tidak menyembunyikan orang asing Yang Chen yang pertama kali dia temui. Dia hanya berkata pada dirinya sendiri, ini benar-benar suatu kebetulan. Mendengar Bian Suren mengatakan ini, hati Yang Chen tenggelam untuk beberapa saat. Seberapa miripkah pengaturan ratusan tahun ini dengan konspirasi orang-orang Taitian di Istana Cunyang? Gua naga tersembunyi adalah pion para Taitianmen. Apakah ada bayangan gua naga tersembunyi di dalamnya? Tuan, saya tidak tahu apakah racun ini bisa disembuhkan. Su Lanqiu selalu mengkhawatirkan apakah putranya dapat diselamatkan, dan sekarang dia lebih mengkhawatirkan apakah suaminya dan dirinya sendiri dapat diselamatkan, jadi ketika Bian Suren selesai melampiaskannya, dia segera bertanya pada Yang Chen. Jika racunnya dalam, bahkan prinsip agung Golden Immortal tidak bisa berbuat apa-apa. Kata-kata Yang Chen langsung mengirim Su Lanqiu ke dalam jurang, tetapi segera menariknya dari jurang ke langit, tapi sekarang racunnya tidak dalam, tidak sulit. Selama Anda menemukan beberapa bahan obat, Anda dapat mendetoksifikasinya. Adapun Tuan Muda Bian, ini bahkan lebih sederhana. Bahan obat yang sama, hilangkan dua rasa dan haluskan. Petik 2. Bahan obat apa, selama Tuan bisa mengatakannya, meskipun itu adalah gunung pisau dan lautan api, Aliansi Laut Cina Selatan pasti dapat menemukannya untuk Tuan. Su Lanqiu sangat bersemangat. Yang Chen tidak hanya bisa menyelamatkan suaminya dan dirinya sendiri, tapi juga putranya. Apakah ada yang lebih membahagiakan dari ini? Tidak perlu naik gunung pisau dan ke bawah lautan api. Bahan obat tidak terlalu langka. Sangat mudah menemukannya di Central Plains. Yang Chen tersenyum dan melambaikan tangannya, saya memiliki cabang di Menara Wanbao. Sayangnya, cabang tersebut dirampok oleh gua naga tersembunyi. Mendengarkan Yang Chen berbicara tentang Menara Wanbao, Su Lanqiu teringat tujuan kedatangan Yang Chen. Yang Chen telah banyak membantu mereka, dan Aliansi Laut Cina Selatan juga akan maju dan menekan gua naga tersembunyi. Saat dia hendak memberitahu Yang Chen tentang hal ini, wajah Su Lanqiu tiba-tiba berubah sedikit. Dia menoleh ke suaminya Bian Suren dan berkata dengan lemah, Penatua Luo juga memiliki hubungan baik dengan orang-orang di Gua Naga Tersembunyi. Gua Naga Tersembunyi juga bersedia terlibat dengan Dataran Tengah. Menara Wanbao memiliki bahan obat untuk pengobatan, tapi Gua Naga Tersembunyi menghancurkan cabang Menara Wanbao. Tuan, jika Anda tidak memurnikannya dan mengambil bahan obat itu saja, apakah ada efeknya? Su Lanqiu sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya lagi pada Yang Chen. Tentu saja, tidak mungkin untuk mendetoksifikasi sepenuhnya, tetapi ini dapat mengimbangi banyak toksisitas. Yang Chen membuka mulutnya dengan tegas, dan alasannya tidak digunakan. Bagus, bagus. Bian Suren juga menemukan banyak hal, dan mau tidak mau mengucapkan dua kata yang baik, Elder Luo, Gua Naga Tersembunyi. Chapter 818. Hal-hal langka sangat berharga. Keistimewaan ras monster bisa menghasilkan banyak uang jika dibawa ke Sekte Dao Dataran Tengah. Begitu pula dengan makanan khas Dataran Tengah juga bisa menghasilkan banyak uang jika dibawa ke pulau di Laut Cina Selatan. Cabang Menara Wanbao di Laut Cina Selatan memainkan ide ini. Bisnis Shanghai Feng bukan sekedar transaksi sederhana, tetapi sudah mencapai ranah memaksimalkan keuntungan. Berdasarkan hal tersebut, harga beberapa barang di cabang Wanbao Tower di Laut Cina Selatan pasti bisa membuat orang iri dan terkejut. Serangan Gua Naga Tersembunyi terhadap cabang Menara Wanbao mungkin bukan hanya demi uang. Namun, kini dengan analisis Su Lanqiu, tujuan Gua Naga Tersembunyi untuk menangani Menara Wanbao telah berubah drastis. Setidaknya di hati pasangan Aliansi Laut Cina Selatan, pasti ada konspirasi. Tuan Yang, Anda dapat yakin bahwa keadilan Menara Wanbao, saya pasti akan membantu Tuan Yang mendapatkannya kembali. Setelah mendengarkan tujuan Su Lanqiu mengunjungi Yang Chen ke Aliansi Laut Cina Selatan, Bian Suren segera menepuk dadanya dan berjanji. Tak main-main, nyawa putra dan istrinya, serta nyawa anggota senior Aliansi Laut Cina Selatan ada di tangan Yang Chen. Belum lagi pengorbanan Gua Naga Tersembunyi yang memusuhi Aliansi Laut Cina Selatan, bahkan jika mereka diminta untuk bertarung dengan aliansi pembudidaya nakal lainnya di Laut Cina Selatan pada saat yang sama, mereka tidak akan ragu untuk membuat tantangan. Saya tidak berani mengganggu pemimpin aliansi.
Karena ini adalah keluhan antara Menara Wanbao dan Gua Naga Tersembunyi, wajar jika saya akan menyelesaikannya antara Menara Wanbao dan Gua Naga Tersembunyi. Yang Chen tidak ingin aliansi Laut Cina Selatan ikut campur untuk saat ini. Setelah aliansi Laut Cina Selatan turun tangan, belum lagi apakah mereka akan membunuh Gua Naga Tersembunyi. Meskipun tertunda untuk beberapa waktu, diperkirakan Yang Chen tidak ingin melihatnya. Terutama kelompok yang datang bersama Yang Chen, mereka datang dengan tujuan untuk membunuh dan membakar bersama Yang Chen. Jika mereka benar-benar berdiri, orang lain tidak akan mengatakannya, diperkirakan Si Kui dan Si Esa akan sangat tidak puas, belum lagi Hou Yun yang sepertinya sudah lama menahan diri. Ini adalah situs aliansi Laut Cina Selatan saya, tidak ada alasan bagi Tuan untuk melakukannya sendiri. Bian Suren dan Sulan Qiu serta istrinya berusaha menghalangi, mereka harus mengambil tindakan sendiri. Bukan berarti mereka harus mengambil inisiatif. Yang Chen sekarang mengkhawatirkan keselamatan manajemen puncak aliansi Laut Cina Selatan. Dia adalah master panggung Jidan kecil. Dia akan berdebat dengan Gua Naga Tersembunyi dengan beberapa master panggung Yuanying. Belum lagi hasilnya, begitu Yang Chen terluka, bukankah harapan aliansi Laut Cina Selatan akan hilang? Bagaimanapun, mereka tidak bisa membiarkan Yang Chen melakukannya. Saya tidak berani mengganggu aliansi Laut Cina Selatan, selama ketua aliansi dapat menegakkan keadilan ketika kita menyelesaikan keluhan kita. Yang Chen mengambil keputusan. Bagaimanapun, selama aliansi Laut Cina Selatan memimpin dan membuktikan pada dirinya sendiri bahwa menara 10.000 harta karun mengandung kebenaran, segala sesuatu secara alami akan diselesaikan oleh sekelompok bintang pembunuh. Dari Chen dan Bian Xian pasangan untuk Bian berpasangan untuk itu. Laut, yang dari laut. Aliansi Laut Cina Selatan pasti akan bekerja sama dengan Menara Wanbao, dan bagaimana aliansi Laut Cina Selatan perlu bekerja sama, aliansi Laut Cina Selatan akan bekerja sama. Yang Chen tidak membuat janji kosong. Dia langsung menggunakan bahan obat yang dia miliki untuk memurnikan pil, yang untuk sementara dapat menekan racun di tubuh Bian Yong, memungkinkan dia untuk mempertahankan kehidupan normal selama sebulan. Bian Suren dan istrinya juga tidak meragukannya dan memberikan pil kepada Bian Yong. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Bian Yong yang semula terbaring sakit dengan badan pegal-pegal dan tak mampu bergerak, segera memulihkan tenaganya. Basis budidaya Bian Yong berada pada tahap Jidan. Dalam 100 tahun terakhir, ada master panggung Yuanying dan Da Cheng yang memberinya kekuatan spiritual setiap hari. Setelah waktu yang lama, basis budidayanya tidak jatuh tetapi naik, dan dia samar-samar telah mencapai tepi terobosan. Selama racun di tubuhnya benar-benar hilang, diperkirakan dia akan mencapai tahap formasi jiwa yang baru lahir. Bian Suren dan istrinya sangat terkejut. Selama 100 tahun, mereka hanya menjaga kelangsungan hidup putra mereka. Kini mereka tiba-tiba melihat putra mereka berdiri di depan mereka seolah-olah tidak terjadi apa-apa sambil memanggil ayah dan ibunya. Saat ini, keduanya seperti sedang bermimpi. Secara khusus, basis budidaya Bian Yong telah mencapai tahap puncak Jidan dan akan menghadapi terobosan. Hal ini jelas membuat pasangan Bian Suren merasa seperti mereka telah memenangkan lotre besar berhadiah 100 juta yuan, dan mereka sangat bahagia hingga tidak tahu bagaimana cara merayakannya. Bian Yong telah lumpuh selama lebih dari 100 tahun, dan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Hari ini, dengan pil dari Yang Chen, dia langsung tidak berbeda dari orang normal. Bian Yong mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Yang Chen di ranjang sakit. Bian Yong selalu mengira dia sakit. Sekarang dia tahu bahwa dia diracuni, dan pencuri itu sebenarnya ingin menggunakan tubuhnya untuk berkomplot melawan seluruh manajemen senior aliansi Laut Cina Selatan. Untuk sementara, kemarahan Bian Yong tak tertandingi. Ketika dia mendengar Yang Chen akan berurusan dengan Gua Naga Tersembunyi, dia bahkan berencana untuk bergabung dengan Yang Chen. Akhirnya mereka dibujuk oleh pasangan Bian Suren, namun mereka juga dijanjikan hukuman. Jika Yang Chen membutuhkannya, Bian Yong tidak akan ragu melewati api dan air. Yang Chen bisa saja menghilangkan bahaya tersembunyi dari manajemen senior aliansi Laut Cina Selatan dalam satu gerakan, tapi Yang Chen tetap membantu, baru saja membangunkan Bian Yong terlebih dahulu, dan mengabaikan kekurangan bahan obat yang lengkap. Hal ini juga memaksa aliansi Laut Cina Selatan untuk melakukan yang terbaik untuk membantu Yang Chen, alih-alih berbalik setelah kemungkinan bahaya tersembunyi teratasi. Selanjutnya, aliansi Laut Cina Selatan harus berkomunikasi di tingkat atas, setidaknya apa yang baru saja dianalisis oleh Bian Suren dan Sulan Qiu, mereka harus memberitahu saudara angkat mereka. Tentu saja, orang yang dicurigai sebagai penatua Luo pasti akan mengalami akhir yang sangat tragis. Tidak mungkin, siapa yang membuat semuanya terjadi secara kebetulan. Dengan pelajaran dari Istana Chunyang, Yang Chen hampir yakin bahwa penatua Luo adalah mata-mata Tai Tianmen. Selama ada masalah dengan manajemen senior aliansi Laut Cina Selatan, penatua Luo pasti akan berkuasa. Kemudian dengan pencapaian besar dalam mencaplok Gua Naga Tersembunyi, dia akan segera mampu menstabilkan seluruh aliansi Laut Cina Selatan. Pada saat itu, para pembudidaya nakal di Laut Cina Selatan juga akan berada di bawah kekuasaan Tai Tianmen. Semuanya adalah rencana yang bagus, tapi sayang sekali mereka bertemu dengan Yang Chen. Orang-orang ini seharusnya tidak mulai melawan murid-murid Istana Chunyang dan menghancurkan cabang Menara Wanbao, tetapi hal itu menarik Yang Chen dan sekelompok bintang jahat. Sekarang, sekelompok bintang jahat yang dipimpin oleh Yang Chen berada di laut tidak jauh dari Gua Naga Tersembunyi. Kapal Gong Sunling mengapung dengan tenang di laut, dan semua orang berada di kabin, minum dalam diam. Semua orang di Istana Chunyang sudah siap, dan sekarang mereka sedang menunggu orang-orang dari aliansi Laut Cina Selatan ditempatkan di sekitar, sehingga Yang Chen dan yang lainnya tidak dapat melarikan diri. Dengan bantuan aliansi Laut Cina Selatan, kali ini semua orang di Gua Naga Tersembunyi bisa dikatakan tidak bisa melarikan diri. Senior, kali ini, kita di sini bukan untuk berdebat dengan Gua Naga Tersembunyi.
Yang Chen melihat waktu dan berkata kepada para master yang sudah bersemangat untuk mencoba, darah para murid sekte tidak dapat ditumpahkan dengan sia-sia, darah ganti darah, cabang menara Wanbao tidak akan dibiarkan hidup, dan gua naga tersembunyi tidak akan dibiarkan hidup. Chapter 819. Ketika gua naga tersembunyi menyerang cabang menara Wanbao, itu juga tidak masuk akal. Setelah pembunuhan selesai, diumumkan bahwa menara Wanbao menindas pasar, dan gua naga tersembunyi memimpin keadilan. Bagaimanapun, itu sudah merupakan sebuah fight accompli. Di luar Laut Cina Selatan, siapa yang akan membela menara Wanbao yang tak berakar? Meskipun menara Wanbao hanyalah sebuah cabang di sini, dan mungkin ada beberapa afiliasi di luar, tapi lalu kenapa? Ini adalah Laut Cina Selatan, dan gua naga tersembunyi adalah ular lokalnya. Menara Wanbao ini bukanlah toko sekte besar. Siapa yang akan menyinggung ular lokal Laut Cina Selatan demi menara Wanbao? Dengan imbalan yang tinggi, hal ini menjadi mungkin. Namun, karena ini adalah bisnis, maka perlu diperhitungkan biaya dan manfaatnya. Untuk menghadapi gua naga tersembunyi, atau naga asing, berapa harga yang harus dibayar untuk menyewa master ini? Menara harta karun segudang yang sangat kecil belum begitu kaya dan sombong. Justru karena inilah gua naga tersembunyi akan mudah untuk dimulai, dan bahkan latar belakang menara Wanbao pun tidak ditanyakan. Sebuah usaha kecil-kecilan yang pemilik tokonya pun baru dalam tahap pondasi, jika hancur akan hancur tanpa ada beban psikologis. Namun, penduduk gua naga tersembunyi tidak menyangka bahwa di balik peran kecil ini di mata mereka, terdapat kekuatan yang begitu menakutkan. Oleh karena itu, ketika sekelompok bintang jahat dari Istana Cunyang muncul di sekitar beberapa pulau di gua naga tersembunyi, banyak orang bahkan tidak mengetahui apa yang terjadi. Serangan mengerikan itu dimulai dalam sekejap, dan tanpa peringatan apapun, 10 master panggung Yuanying menggunakan senjata ajaib mereka untuk memasuki gua naga tersembunyi. Kemanapun mereka pergi, para murid gua naga tersembunyi di pinggiran terbunuh dan terluka. Yang Chen sudah mengatakan bahwa tidak perlu membiarkan mereka tetap hidup, dan 10 master panggung monster klan Yuanying yang keluar bersama Yang Chen awalnya mengikuti Yang Chen untuk membunuh orang. Mereka tidak akan mempertimbangkan masalah belas kasihan, dan mereka akan dengan senang hati melakukannya. Di pinggiran gua naga tersembunyi, tiba-tiba terdengar teriakan. Ini adalah aliansi penggarap nakal, bukan sekte formal, dan strukturnya relatif longgar. Dalam hal warisan, bahkan lebih heterogen dan tidak murni. Tidak ada pewarisan sistematis sama sekali. Praktisnya setiap orang berkultivasi dengan cara yang berbeda. Selain anggota tingkat tinggi dari gua naga tersembunyi yang mendapat dukungan dari sekte surga terbesar dan metode budidaya canggih tersebut, sebagian besar lainnya adalah metode budidaya yang dipertukarkan dari berbagai tempat. Seorang kultivator nakal tingkat rendah, melawan ras monster ganas master tahap Yuanying, hasilnya bisa dibayangkan. Ras iblis tidak peduli apakah terlihat bagus atau tidak ketika mereka membunuh orang. Selain itu, kali ini, Yang Chen bermaksud untuk membangun kekuatannya, jadi semua orang menjadi lebih tidak bermoral saat menyerang. Begitu mereka mulai, mereka menggunakan gerakan paling brutal. Penggarap mungkin hanya menggunakan pedang terbang untuk menembus jantung, tetapi orang-orang ini mencabik-cabik orang saat mereka mulai. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, di pulau gua naga tersembunyi, ada banyak sekali anggota tubuh yang patah, organ dalam beterbangan di tanah, dan darah mengalir. Mereka yang pemalu pasti akan berpikir bahwa mereka telah tiba di rumah potong hewan laut darah dan bukan tempat budidaya. Adapun klon iblis pohon tua dan Hou Yun, mereka masih meremehkan untuk bertarung melawan beberapa orang di tahap Key Refining Foundation dan. Ini hanyalah umpan meriam bagi si Kui dan si Esa untuk melampiaskan amarah mereka. Siapa yang berani berperilaku kejam di gua naga tersembunyi milikku? Kapal Yang Chen dan Gong Sunling baru saja tiba di tepi pulau utama gua naga tersembunyi, dan mereka mendengar seseorang berteriak dengan keras. Tapi segera setelah itu, serangkaian jeritan menyedihkan terdengar, dan tidak ada yang berani berteriak lagi. Yang Chen, apakah terlalu berlebihan jika tidak membiarkan seorang pun hidup? Gong Sunling mendengarkan suara sedih itu dan melihat daging dan darah berserakan di tanah tidak jauh dari sana, dan tiba-tiba bertanya. Bagaimanapun, Gong Sunling masihlah seorang wanita yang tidak mudah marah di medan pembunuhan. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Si Sanshan, yang telah membunuh orang. Melihat adegan kejam itu, dia akan selalu berhati lembut. Ketika mereka membunuh penjaga toko menara Wanbao saya, menurut saya itu tidak berlebihan. Yang Chen menoleh. Jika Gong Sunling berpikir seperti ini setiap saat, Yang Chen sangat khawatir apakah dia bisa selamat dari bencana di masa depan. Maksudku, para master tingkat tinggi itu, jika mereka tetap tinggal, peta geografis sungai pegununganku mungkin memiliki beberapa budak bebas lagi. Gong Sunling menjelaskan sambil tersenyum. Sekarang Gong Sunling telah menyebut mereka yang termasuk dalam peta geografis sungai pegunungannya sebagai budak. Faktanya, orang-orang itu melakukan pekerjaan sebagai budak, tetapi mereka belum mengetahuinya. Kata-kata Gong Sunling juga berarti bahwa kekhawatiran Yang Chen tidak diperlukan sama sekali. Gong Sunling di kehidupan ini bukan lagi Gong Sunling di kehidupan sebelumnya, dan dia semakin menjauh dari nasib gagal melewati kesengsaraan dan berubah menjadi abu terbang. Jangan khawatir, akan ada peluang di masa depan. Setelah memastikan bahwa Gong Sunling bukanlah tipe karakter yang dikhawatirkan oleh Yang Chen tersenyum dan menghiburnya. Melihat situasi tragis para murid gua naga tersembunyi di pulau itu, hatinya seolah telah kembali ke kehidupan sebelumnya. 10 master panggung Yuanying mengepung gua naga tersembunyi, seberapa miripnya dengan 8 master panggung Yuanying yang mengepung istana Cunyang di kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan sebelumnya, tuannya mengirim Yang Chen pergi dalam pengepungan untuk menghindari penghinaan. Ingatan akan kehidupan sebelumnya seperti siksaan yang menyiksa hati Yang Chen, dan kini dia akhirnya melepaskan sebagian.
Yang Chen tidak pernah memiliki konsep untuk tidak melakukan kepada orang lain apa yang tidak ingin dia lakukan terhadap dirinya sendiri. Ini adalah hutang darah yang dimiliki oleh orang-orang Taitian di kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan ini, dia hanya bisa membayar dengan lebih banyak darah, dan tidak ada kemungkinan lain. Jeritan melengking datang satu demi satu, Yang Chen dan Gong Xunling telah menyingkirkan kapal dan menaiki pulau itu. Klon iblis pohon tua dan Hou Yun juga mengikuti, dengan Yang Chen dan Gong Xunling perlahan berjalan di sepanjang jalan di pulau menuju pusat gua naga tersembunyi. Keempat orang itu hampir tidak terhalang sama sekali, dan ada pecahan tubuh di sepanjang jalan. Penyerang utama pulau ini adalah Si Kui dan Si Esa. Kedua lelaki ganas itu tidak tahu berapa banyak nyawa yang telah diambil ketika mereka berada di lembah tandus. Di sini, dengan instruksi Yang Chen, mereka menunjukkan sifat liar mereka yang ganas dengan tidak bermoral. Akhirnya jeritan itu tidak lagi terdengar, namun suara serangannya semakin keras, dan gemuruhnya menyebar jauh. Tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa ini adalah musuh yang kuat. Ini adalah pulau utama dari gua naga tersembunyi, dan tidak dapat dihindari bahwa akan ada tuan. Peringatan yang tak terhitung jumlahnya dikirimkan. Pada saat ini, gua naga tersembunyi seperti binatang buas yang telah ditusuk dalam-dalam, dan akhirnya bereaksi dan mulai mengatur serangan balik. Di langit yang jauh, ada lusinan pita yang berkedip, dan itu adalah sosok yang terbang dengan pedang, terbang ke arah pulau utama gua naga tersembunyi. Jelas sekali, ini adalah master yang keluar atau memiliki hubungan baik dengan gua naga tersembunyi untuk membantu. Di tangan Hou Yun, ada tongkat emas yang bersinar. Sosoknya bergoyang, dan dia berada di udara. Dia mengangkat tinggi-tinggi tongkat tebal dan agak menakutkan itu, dan membantingnya ke arah lebih dari selusin pita yang terbang ke arahnya. Boom, setelah suara gemuruh, di tanah di depan Yang Chen dan Gong Xunling, ada lebih dari selusin lubang berbentuk manusia, dan ada beberapa erangan kesakitan. Chapter 820. Tongkat Hou Yun ditembakkan, dan masih ada orang yang hidup. Yang Chen sangat terkejut, namun segera mengerti bahwa inilah Hou Yun yang baru saja mendengar perkataan Gong Xunling dan dengan sengaja membiarkannya hidup-hidup. Lubang mana yang hidup dan mana yang mati, sangat mudah bagi Yang Chen dan Gong Xunling untuk membedakannya. Yang Chen baru saja menghentakkan kakinya dengan lembut 2 kali, dan 3 orang yang mengerang dari lebih dari selusin lubang berbentuk manusia muncul. Di bawah tongkat Hou Yun, meskipun ketiga orang itu belum mati, urat dan tulang mereka telah patah, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jika bukan karena basis kultivasinya yang kuat, dia akan pingsan saat ini. Ketiga orang yang masih hidup semuanya adalah master tahap Yuanying. Dalam ingatan Yang Chen, tidak ada kesan tentang orang-orang ini. Namun, ini bukan masalah bagi Yang Chen. Karena mereka datang untuk membantu gua naga tersembunyi, atau kembali untuk membantu, itu selalu berhubungan dengan gua naga tersembunyi. Sekarang sikap Yang Chen terhadap gua naga tersembunyi adalah dia akan membunuh dengan cara yang salah, dan dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Dia mengeluarkan 3 pil obat dan memasukkannya ke dalam mulut ketiga orang itu untuk memastikan bahwa mereka tidak akan mati karena luka-luka mereka. Gong Xunling di sebelahnya sudah bersiap, dan dengan terampil menerima ketiga orang itu ke dalam peta geografis sungai pegunungan. Wajah gadis kecil itu penuh dengan senyuman bahagia, dan dia mengucapkan terima kasih kepada Hou Yun di udara. Terima kasih, Grandmaster. Menurut senioritas, Hou Yun dan iblis pohon tua berasal dari generasi yang sama, dan Gong Xunling juga menyebut Hou Yun sebagai Grandmaster. Menanggapi Gong Xunling, suara siulan senjata di tangan Hou Yun yang seperti pilar raksasa. Hanya dalam 1 atau 2 gerakan, lusinan sosok yang baru saja terbang kembali semuanya menghilang ke udara. Kecuali 3 budak tahap Yuanying yang tersisa untuk Gong Xunling, sisanya, ketika mereka menyentuh tongkat Hou Yun, langsung dihancurkan menjadi pasta daging, dan kemudian terbang tanpa bekas. Di langit, kecuali sosok Hou Yun yang sangat galak, tidak ada seorang pun yang terlihat. Setelah berputar beberapa kali dan tidak melihat siapapun, Hou Yun memanggil 3 orang di tanah dan bergegas ke pulau bagian dalam dengan tidak sabar. Dia telah tertahan di gua abadi Blue Vault Mountain selama puluhan ribu tahun. Lusinan nyawa kecil tadi tidak cukup baginya untuk menambal giginya. Orang-orang di pulau terdalam adalah makanan pembukanya. Dalam perjalanan menuju pulau terdalam, Gong Xunling sangat gembira. Hanya dalam waktu singkat, ada 3 lagi budak tahap Yuanying di peta geografis sungai pegunungan. Akan lebih mudah untuk memperbaikinya di masa depan. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Kembaran iblis pohon tua tampaknya tidak terburu-buru, ia hanya perlahan mengikuti Yang Chen dan Gong Xunling. Mungkin sifat pohon tidak mematikan. Setelah menelan kayu ilahi penglai, budidaya iblis pohon tua telah naik ke tingkat yang lebih tinggi, dan dia menjadi lebih stabil. Dibandingkan dengan Yang Chen dan 2 lainnya, yang berjalan santai, lingkungan sekitarnya benar-benar tidak pada tempatnya. Sepanjang jalan, Si Kui dan Si Esa telah membunuh banyak minion kecil, dan jalanan hampir penuh dengan darah. Pulau dalam asli gua naga tersembunyi yang elegan sekarang seperti rumah jagal. Setelah ketiga orang itu perlahan berjalan ke pulau terdalam, mereka melihat pertempuran yang sedang berlangsung. Harus dikatakan bahwa gua naga tersembunyi, sebagai mata-mata yang ditempatkan oleh orang-orang Taitian di Laut Cina Selatan, masih memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Setidaknya Si Kui dan Si Esa masing-masing memiliki 2 master panggung Yuanying sebagai lawan, dan mereka bertarung di udara. Hou Yun dikelilingi oleh 7 master, dan sekilas, mereka membentuk formasi 7 bintang biduk, mengelilingi Hou Yun di tengah. Namun, kekuatan Hou Yun tidak terduga oleh semua orang. Hanya kekuatan tahap puncak Yuanying yang pecah sekarang membuatnya tidak dirugikan dalam formasi pedang. Tongkat emas tersebut telah direstorasi menjadi lebih tebal dari tongkat biasa, namun tidak berlebihan, namun kekuatan yang terkandung di dalamnya membuat ketujuh master panggung Yuanying tidak berani menyentuhnya dengan mudah. Mereka hanya bisa mengandalkan fleksibilitas formasi untuk menyerang titik-titik vital Hou Yun dan nyaris tidak mempertahankan pengoperasian formasi.
Di sisi lain para ahli yang bertarung, berdiri dua orang dengan ekspresi yang sangat jelek. Yang Chen melihat dengan jelas bahwa keduanya adalah penguasa gua dari gua naga tersembunyi, Yu Wenyi dan seorang tetua. Dalam kehidupan sebelumnya, Yang Chen dikejar oleh keduanya, dan dia tidak akan pernah salah mengira mereka. Namun, tidak ada formasi pedang bintang 7 dalam ingatan Yang Chen. Formasi tersebut ternyata adalah 7 master panggung Yuanying yang identik. Ketujuh wajah itu tidak berbeda sedikit pun, dan basis kultivasi yang sama hampir sama. Meski baju yang mereka kenakan memiliki model yang sama, namun ada perbedaan warna. Septuplet panggung Yuanying, itu sungguh hal yang luar biasa. Dalam ingatan kehidupan Yang Chen sebelumnya, tidak pernah ada situasi seperti ini, dan dia tidak tahu di mana gua naga tersembunyi menemukan septuplet, dan mereka bahkan tahu formasi yang begitu kuat. Diperkirakan ini adalah kekuatan yang ditinggalkan oleh orang-orang Taitian ke gua naga tersembunyi. Jika tidak maka kekuatan itu tidak akan dibekukan di kehidupan sebelumnya sehingga Yang Chen tidak mengetahuinya. Yang Chen selalu melebih-lebihkan kekuatan Taitianmen, tetapi dia masih tidak menyangka bahwa akan ada tidak kurang dari selusin master panggung Yuanying di gua naga tersembunyi dari aliansi penggarap nakal Laut Cina Selatan. Terlihat bahwa kekuatan yang tersembunyi di tempat lain masih belum diketahui. Benar saja, itu layak menjadi sekte terbesar di sekte Dao. Setelah puluhan ribu murid dihancurkan oleh Yang Chen, masih ada fondasi seperti itu, dan masih dalam kasus tidak menunjukkan gunung dan tidak menunjukkan air. Bahkan Yang Chen tidak bisa tidak mengatakan bahwa itu sangat kuat. Tahap Yuanying kembar 7, basis kultivasi mereka sama, dan bahkan pikiran mereka terhubung. Pergerakan ketujuh orang itu seperti satu orang, dan dengan bantuan formasi pedang bintang 7 biduk, meskipun alamnya hanya tahap awal Yuanying, mereka seimbang dengan Hou Yun. Untungnya, postur Hou Yun tidak terkalahkan, dia hanya menggunakan formasi pedang bintang 7 ini untuk membiasakan dirinya dengan metode bertarung para pembudidaya di dunia, dan secara paksa menekan kekuatannya ke tingkat puncak tahap Yuanying. Meski begitu, kekuatan dahsyat Hou Yun menekan Master Septuplet itu. Mungkin pernah terjadi kontak dengan senjata ajaib sebelumnya, salah satu pedang terbang milik kembar 7 jelas berbeda dari 6 lainnya, dan diperkirakan telah dihancurkan oleh Hou Yun. Karena cacat kecil ini, sepertinya ada sedikit cacat pada koordinasi formasi pedang bintang 7. Hou Yun, tentu saja, peka terhadap kelemahan ini, dan mati-matian mengejar kelemahan ini dan menyerang dengan panik. Master Gua Naga tersembunyi Yu Wenyi berada di belakang formasi, dan dia terkejut dan marah. Dari manakah kelompok ahli ini berasal? Mereka tidak bermusuhan satu sama lain, namun mereka berani membunuh saat mereka tiba. Beberapa pulau berulang kali mengirimkan peringatan, namun dia tidak berani pergi untuk mendukungnya. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika para murid di pulau lain dibantai. Ketika dia melihat Yang Chen dan dua lainnya berjalan perlahan, seolah-olah mereka sedang berjalan-jalan, Yu Wenyi tidak dapat melihat bahwa Yang Chen adalah pemimpin di antara kerumunan, dan dia segera berteriak dan terbang. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.